سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Dalam sejarah Islam, seorang teladan dalam hal kedalaman ilmu dan keluhuran budi pekerti, yaitu seorang sahabat, menantu, sekaligus sepupu daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tokoh ini sering disebut sebagai pintu atau gerbang daripada kota ilmunya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kisah berikut ini disarikan atau diambil dari kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Beliau menuturkan, pada suatu hari sesudah azan subuh berkumandang, Ali bin Abi Thalib bergegas ke masjid seperti kaum muslimin pada umumnya yang hendak menghadiri sholat subuh berjamaah yang diimami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah beliau menuju masjid. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ali melihat seorang kakek berjalan dengan sangat pelan. Maklum tubuh renta kakek tua tersebut tidak memungkinkannya untuk melangkah dengan cepat. Ali tentunya mengetahui bersegera ke masjid untuk mengikuti sholat subuh berjamaah adalah sebuah keutamaan. Namun dia tidak mau mendahului kakek tersebut. Hal itu dilakukannya dengan pertimbangan menjaga sopan santun terhadap orang tua. Maka berjalanlah Ali bin Abi Thalib di belakang kakek tersebut, sehingga lansia itu tidak merasa bahwa dirinya sedang menghalangi jalan sang karamallahu wajhah ke masjid. Karena begitu pelannya langkah kaki sang kakek, waktu yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib tiba ke masjid menjadi lebih lama dari biasanya. Yang cukup membuat Ali terkejut, ternyata kakek itu berbelok dari arah ke masjid. Di persimpangan jalan, orang tua itu memilih ke arah kanan. Saat menyadari ada orang di belakangnya, kakek tersebut mengenali wajah Ali. Padanya ia menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang Nasrani, sehingga tidak ada urusannya dengan masjid pada subuh tersebut. Setelah berpisah dengan orang tua itu, Ali mempercepat langkahnya menuju masjid. Beruntung suami Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha itu mendapati Rasulullah SAW masih dalam keadaan ruku. Ia pun segera ikut dalam jemaah untuk memperoleh rakaat pertama sholat subuh. Sesudah sholat subuh, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa beliau melakukan ruku lebih lama daripada biasanya. Kira-kira durasinya rukunya setara 2 kali ruku. "Wahai baginda Rasulullah, engkau menambah durasi ruku, mengapa demikian? Sementara hal itu belum pernah engkau lakukan sebelumnya," tanya seorang jamaah. "Saat ruku tadi," jawab baginda Rasulullah SAW, "aku melakukannya dengan biasa, termasuk membaca wirid Subhana Rabbiyal Azim. Tiba-tiba saat aku hendak bangun, malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Barulah sesudah sayapnya diangkat, aku bisa bangun dan meneruskan gerakan sholat berikutnya." "Mengapa demikian, wahai baginda Rasulullah SAW?" tanya seorang sahabat. "Aku pun tidak bertanya kepada Jibril," kata baginda Rasulullah. Sejurus kemudian beliau menerima perkataan dari malaikat Jibril. Pada beliau sang malaikat memberitahu bahwa rukunya pada subuh tadi ditahan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Allah mengutusku untuk menahan rukukmu tadi sehingga Ali dapat mengikuti sholat subuh," ujar Jibril alaihissalam. Pemimpin para malaikat itu juga menyampaikan, malaikat Mikail ternyata juga diperintahkan oleh Allah, yakni untuk menahan matahari sejenak. Hal itu supaya Ali tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah bersama baginda Rasulullah SAW lantaran memperlambat langkah kakinya ke masjid. Mendengar itu, Ali membenarkan keadaan dirinya. Ia juga mengatakan kakek yang sempat dijumpainya di jalan adalah seorang Nasrani. Ali telah menghormati seorang tua walaupun lansia dan beragama Nasrani, ujar baginda Rasulullah kepada para sahabat. Dalam pandangan baginda Rasulullah SAW, Ali telah melakukan berperilaku benar karena menghormati orang yang lebih tua.
sepupunya itu tidak mau mendahului lansia sehingga tidak menyakiti hatinya yang mungkin merasa jalannya telah menghambat orang muda. Sikap Ali itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para malaikat agar memperlama salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimku, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang adab seorang sahabat, sepupu sekaligus menantu daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang begitu sangat menghormati orang tua, sekalipun orang tua tersebut berbeda keyakinan dengan beliau. Namun itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang bagaimana kita berperilaku dan sopan santun terhadap orang tua. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.